Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizal Permana Putra dengan NIM 1901530022 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Tikubang Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisa Sentimen Opini Masyarakat terhadap Kandidat Calon Presiden Indonesia tahun 2024 pada media sosial Twitter menggunakan metode Kannersnakeboard atau KNN dengan dosen pembimbing Bapak Jati Sasongko Wibowo, Eskom MCS. Metode penelitian 1. Analisis masalah. Dalam melakukan proses sentimen diperlukan suatu data yang digunakan untuk dikelompokkan. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data tweet dari aplikasi Twitter dengan pengambilan data dengan program Python dengan kata kunci calon presiden. Yang kedua, alur penelitian. Dalam alur penelitian terdapat sebuah gambaran umum tahapan alur penelitian tersebut. Langkah pertama yaitu pengumpulan data dari Twitter. Selanjutnya melakukan pre-processing data yang meliputi cleaning data, case folding, tokenization, normalisasi, stop word removal, dan stemming. Lalu dilakukan dengan metode Kannersnakeboard atau KNN. Selanjutnya, yang ketiga, pengambilan data Twitter. Pengambilan data tweet melalui program Python di Google Colabs dengan kata kunci calon presiden. Lalu filter tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu run all. Tunggu beberapa menit, lalu masukkan token dari halaman tweet, lalu enter. Setelah mendapatkan dataset dari Twitter, simpan dengan format CSV. Di bawah ini merupakan tampilan dari pengambilan data tweet. Setelah mendapatkan dataset yang berasal dari platform media sosial Twitter dengan kata kunci calon presiden, pada gambar di bawah ini adalah tampilan dari website Twitter dan tampilan hasil crawling data. Selanjutnya yang keempat, pelabelan dataset. Selanjutnya setelah mendapatkan data dari tweet, lalu dilakukan pelabelan data secara otomatis untuk diketahui sentimen dari masing-masing tweet apakah bernilai positif atau negatif. Untuk pelabelan otomatis, pada penelitian ini menggunakan library TextBlob. Contoh cara menentukan kata-kata positif dapat diungkapkan seperti kata lebih baik, bagus, luar biasa, dan contoh cara menentukan kata-kata negatif dapat diungkapkan seperti kata buruk, memalukan, atau membahayakan. Yang kelima, Kannersnakeboard atau KNN. Penelitian ini menggunakan metode Kannersnakeboard yang digunakan untuk mengklasifikasikan data tweet dalam sentimen. Dataset yang digunakan berasal dari tahap pre-processing di mana dataset telah dibersihkan. Yang keenam, uji model dan evaluasi model. Pengujian dilakukan menggunakan confusion matrix yang digunakan untuk menghitung nilai akurasi menurut metode KNN. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. 1. Pengumpulan data. Tahap pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian analisis sentimen yaitu melakukan pengumpulan data yang berasal dari platform Twitter. Data diambil dengan menggunakan program Python di Google Colabs. Untuk pengumpulan data dalam satu kali percobaan hanya bisa mendapatkan limit 250 dataset. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak dataset perlu beberapa kali percobaan. Dalam penelitian ini mendapatkan kurang lebih 1458 dataset dengan 6 kali percobaan. Yang kedua, klasifikasi menggunakan KNN atau Kannersnakeboard. Pada tahap klasifikasi, metode Kannersnakeboard digunakan untuk mendapatkan hasil probabilitas untuk menentukan apakah termasuk kelas positif atau kelas negatif. Sebelum melakukan klasifikasi KNN yaitu melakukan pembagian data latih dan data uji. Pembagian data dilakukan dengan perbandingan 6:4 yang berarti 60% data digunakan untuk pelatihan dan 40% digunakan untuk pengujian.
Selanjutnya yang ketiga, confusion matrix. Setelah melakukan proses klasifikasi, langkah berikutnya adalah menguji model untuk mengetahui seberapa baik teknik tersebut bekerja. Hasil klasifikasi akan divisualisasikan dalam tabel confusion matrix. Tabel ini digunakan untuk mengukur model klasifikasi untuk menentukan perhitungan prediksi benar dan salah. Dalam pengujian, model klasifikasi data yang digunakan berasal dari 250 data tweet dari 800 data tweet yang diuji. Hasil confusion matrix dan kode confusion matrix dari Google Colab yaitu sebagai berikut. Selanjutnya melakukan proses evaluasi model. Tujuan dari tahap evaluasi ini adalah untuk menghasilkan matriks dengan ukuran 2x2. Hasil dari matrix confusion dapat digunakan untuk membandingkan hasil klasifikasi. Berikut ini merupakan hasil confusion matrix. Positif TP 171. Positif negatif atau FP 33. Negatif positif atau FN sebesar 5. Negatif negatif atau TN sebesar 211. Selanjutnya di bawah ini merupakan rumus confusion matrix yang dapat digunakan untuk menentukan nilai akurasi yang dapat dihitung secara manual. Tampilan dari hasil nilai evaluasi model dan nilai hasil rata-rata evaluasi model sebagai berikut. Cara menghitung akurasi yaitu TP plus TN dibagi dalam kurung TP plus FP plus TN plus FN menghasilkan precision, recall, dan F1 score sebagai berikut. Precision class positif sebesar 26,66%, recall positif sebesar 40%, F1 score positif sebesar 32,02%. Selanjutnya, precision negatif sebesar 97,68%, recall negatif sebesar 86,47%, F1 score negatif sebesar 91,73%. Dengan rata-rata akurasi sebesar 90,95%, precision 62,17%, recall 63,23%, F1 score 61,87%. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.